Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawan yang sudah mau mengklik dan menonton video-video channel kami. Dan pada kesempatan kali ini kawan-kawan, di sore hari kita berada di lahan budidaya cabai, yang dimana kali ini kita akan membahas mengenai tentang cabai. Jadi kawan-kawan, dalam proses budidayanya cabai ini memang seringkali mendapat kendala, dan kendalanya itu entah penyakit, entah hama dan sebagainya, banyak sekali yang biasanya menyerang lahan budidaya cabai. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang masalah penyakit, ya, yaitu mengenai tentang antraknosa, kalau orang biasa menyebut patek. Nah, antraknosa ini kan kawan itu penyakit yang disebabkan oleh jamur, ya. Jadi menyerangnya pada tanaman cabai itu bisa melalui daun, juga bisa menyerang pada bagian buah. Tapi paling krusial dalam budidaya cabai, penyerangan jamur tersebut adalah pada bagian buahnya. Mengapa demikian? Karena yang jelas buah cabai tersebut nanti kualitasnya akan menurun karena terserang jamur tersebut. Nah, kualitas yang menurun mengakibatkan harga jual dari cabai langsung amblek kan kawan, langsung turun ya, sehingga kalau kita jual itu harganya murah sekali, bahkan tidak laku ya. Nah, antraknosa ini disebabkan oleh jamur, ya, yang dimana mereka akan menempel ya pada bercak buah dan mengakibatkan buahnya itu rusak, busuk, seperti contoh di depan kami ini. Nah, kayak gini adalah salah satu antraknosa ya, yang dimana itu nanti kalau tidak kita cegah, itu nanti akan penyebarannya semakin lama semakin meluas, sehingga apa, nanti tanamannya terkena, buah yang lainnya juga terkena. Apalagi didukung dengan kondisi lingkungan lembab semacam ini, itu mengakibatkan jamur itu tumbuh dan berkembang secara cepat, sehingga kalau kawan-kawan memiliki tanaman yang terserang kayak gitu, maka lakukan pengendalian. Nah, pastinya pengendalian itu kawan-kawan perlu mengetahui gejalanya. Nah, gejalanya itu biasanya terdapat pada bercak-bercak yang ada di bagian buah kan kawan, paling krusial bagian buah. Juga kalau di sebelum budidaya, ya, mohon maaf, sebelum pembuahan dalam proses budidaya cabai itu terkadang juga bercaknya berada pada daun atau batang bagian dari tanaman cabai itu sendiri. Akan tapi paling yang sering terjadi kalau dalam budidaya di tempat kami itu adalah bercaknya terdapat pada buah. Nah, gejala semacam itu harus segera kawan-kawan tangani. Nah, penanganannya bagaimana? Kalau kami yaitu adalah penanganannya dengan melakukan pembersihan ya, pembersihan pada bagian-bagian yang terkena. Jadi jika ada jamur yang menyerang semacam ini kan kawan, kawan-kawan sebaik mungkin dan sebisa mungkin untuk dibersihkan atau dihilangkan jauh-jauh dari tempat budidaya kan kawan, semacam itu. Nah, ini pun juga sangat mempengaruhi terhadap hasil ya dari budidaya cabai kan kawan. Nah, itu kalau kami pencegah mohon maaf, untuk proses penghilangannya kami tidak bisa ya, tidak bisa secara maksimal 100% menghilangkan, tapi mengurangi dari proses penyebarluasan dari si jamur tersebut. Nah, caranya yaitu dengan menghilangkan buah-buah yang terkena jamur tersebut, dihilangkan, dibuang jauh-jauh, dan tidak berdekatan dengan tempat budidaya cabai kita kan kawan, semacam itu. Nah, lalu kan kawan, kalau untuk pencegahannya kawan-kawan bisa melakukan, yaitu yang pertama adalah pemilihan bibit. Pemilihan bibit ini cukup penting karena bibit yang kuat dan tahan akan serangan jamur semacam itu biasanya produktivitasnya jauh lebih tinggi dan lebih baik. Kalau kita pernah menggunakan bibit yang kualitasnya kurang,
biasanya kalau orang sini menyebutnya adalah cabai rawit Bangkok. Nah itu kalau sudah terkena nggak ada yang bisa dipanen dengan kualitas yang bagus. Tapi kalau dengan bibit yang kualitas yang bagus semacam ori, langgeng, itu biasanya masih ada beberapa persen yang bisa dipanen dengan kualitas yang bagus. Nah itu menandakan bahwasanya bibit yang berkualitas juga akan mempengaruhi ketahanan cabai terhadap serangan jamur tersebut. Lalu yang kedua yaitu kawan-kawan bisa menjaga kebersihan dalam lingkungan budidaya kawan-kawan. Dalam artian kawan-kawan bisa mencegah atau melakukan pembersihan ya, kondisi yang bersih agar penyakit-penyakit yang sekiranya bisa menyebar dan berkembang biak semacam jamur tadi itu bisa diminimalisir sehingga untuk serangannya tidak bisa besar kan kawan ya, harapannya semacam itu. Kalau 100% tidak terserang ya kemungkinan itu bisa tapi kecil banget kan kawan, tapi biasanya rata-rata tetap terserang tapi intensitas penyerangannya tidak sebesar ketika kita tidak membersihkan atau menggunakan bibit yang tahan akan penyakit tersebut. Nah dan yang ketiga biasanya kalau kami sudah kondisinya sudah parah itu biasanya kami semprot dengan menggunakan fungisida semacam itu kalau kondisinya sudah sangat parah. Nah sehingga kita biasanya sebelum terkena pun terkadang kita semprotkan untuk mencegah intensitas penyebar luasan jamur tersebut. Nah fungisida sendiri itu fungsinya adalah yaitu mematikan jamur-jamur yang ada di pada lahan budidaya kan kawan. Tapi lebih baik kawan-kawan melakukan pencegahan terlebih dahulu, kawan-kawan bersihkan dalam kondisi yang bagus dan yang sehat lah semacam itu lahan budidaya kawan-kawan sehingga tanamannya bisa optimal untuk memproduksi semacam itu kan kawan. Lalu kalau untuk jamur sendiri kami kalau untuk yang secara organik saya rasa belum bisa menemukan. Mungkin kawan-kawan bisa ya menemukan bagaimana sih caranya ya agar jamur tersebut tidak menyebar dan tidak meluas lah ya di budidaya cabai ya kan kawan, semacam itu. Bagaimana caranya ya, perlakuannya agar tidak meluas. Hanya saja biasanya kalau untuk perlakuan secara organik kami lebih senang adalah pencegahan, lalu pengendaliannya dihilangkan bagian-bagian yang memungkinkan untuk penyebaran jamur tersebut kan kawan, semacam itu. Dan ini biasanya sering terjadi pada saat musim-musim penghujan semacam ini kan kawan. Jadi kawan-kawan lebih intens ya dalam melakukan perawatan tanaman pada musim semacam ini. Dan yang jelas lebih enaknya ya kan lebih cegah terlebih dahulu dengan menjaga lingkungan yang bersih, pemantauan yang intens ya agar jamur-jamur tidak bisa melakukan penyebaran. Dan itu kalau untuk keganasannya jamur tersebut memang ganas kan kawan ya, ibarat tangan kita menempel jamurnya lalu kita tempelkan ke buah yang lainnya, kemungkinan buah yang lainnya tersebut bisa berkembang jamurnya ya kan, karena itu seperti halnya jamur tersebut seperti makhluk hidup yang lainnya, mereka juga tumbuh juga berkembang biak juga kan kawan. Nah dan inangnya paling sering ada di buah cabai. Nah paling enaknya yaitu kawan-kawan membeli buah yang memang tanaman cabai yang buahnya tahan akan serangan-serangan jamur semacam itu kan kawan, semacam itu. Dan lakukan pencegahan dengan cara menjaga kebersihan dan mensanitasi kemungkinan jamur itu bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan kawan-kawan. Dan itu pun bisa kalian lakukan sejak awal benih hingga menjadi tanaman siap panen. Oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan mengenai permasalahan yang sering terjadi di lahan budidaya cabai. Semoga bermanfaat, memberi pembelajaran bagi kawan-kawan. Yang jelas ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Jika ada saran yang jauh lebih baik bisa kalian tulis di kolom komentar agar kita membudidayakannya jauh lebih baik kan kawan. Oke itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.